Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Fitrianisi Permatasari, NPM 1912 028. Saya akan membacakan apa upaya untuk menjaga keutuhan budaya Indonesia. Tugas utama yang harus dibenahi adalah bagaimana mempertahankan, melestarikan, menjaga, serta mewarisi budaya lokal yang sebaik-baiknya agar dapat memperkokoh budaya bangsa yang akan mengharumkan nama Indonesia, dan juga supaya budaya asli negara kita tidak diklaim oleh negara lain. Berikut beberapa hal yang dapat kita simak dalam rangka melestarikan budaya. Namun, setiap usaha dan pembenahan demi kelestarian dan terjaganya budaya asli Indonesia pasti memiliki yang pertama adalah strength atau kekuatan. A. Keanekaragaman budaya lokal yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya lokal yang dapat dijadikan sebagai aset yang tidak dapat disamakan dengan budaya lokal negara lain. Budaya lokal yang dimiliki Indonesia berbeda-beda pada setiap daerah. Tiap daerah memiliki ciri khas kebudayaan seperti rumah adat, pakaian adat, tarian, alat musik, ataupun adat istiadat yang dianut. Semua itu dapat dijadikan kekuatan untuk dapat memperkokoh ketahanan budaya bangsa di mata internasional. Yang B. Kekhasan budaya Indonesia. Kekhasan budaya lokal yang dimiliki setiap daerah di Indonesia memiliki kekuatan tersendiri. Misalnya, rumah adat, pakaian adat, tarian, alat musik, ataupun adat istiadat yang dianut. Kekhasan budaya lokal ini sangat seringkali menarik pandangan negara lain. Terbukti banyaknya warga asing yang mempelajari budaya Indonesia seperti belajar tarian khas suatu daerah atau mencari barang-barang kerajinan untuk dijadikan buah tangan. Ini membuktikan bahwa budaya bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang unik. C. Kebudayaan lokal menjadi sumber ketahanan budaya bangsa. Kesatuan budaya lokal yang dimiliki Indonesia merupakan budaya bangsa yang mewakili identitas negara Indonesia. Untuk itu, budaya lokal harus tetap dijaga serta diwarisi dengan baik agar budaya bangsa tetap kokoh. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. A. Kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya lokal sekarang ini masih terbilang minim. Masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini bukan berarti budaya lokal tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi banyak budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Budaya lokal juga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, asalkan masih tidak meninggalkan ciri khas dari budaya tersebut. B. Kurangnya pembelajaran budaya. Pembelajaran tentang budaya harus ditanamkan sejak dini. Namun, sekarang ini banyak yang sudah tidak menganggap penting mempelajari budaya lokal. Padahal melalui pembelajaran budaya kita dapat mengetahui pentingnya budaya lokal dan membangun budaya bangsa serta bagaimana cara mengadaptasi budaya lokal di tangan perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. A. Indonesia dipandang dunia internasional. Karena kekuatan kebudayaan sehingga dapat menarik para turis asing untuk mempelajari kebudayaan Indonesia. Sehingga budaya-budaya Indonesia mendapatkan pengakuan di mata internasional. Apabila budaya lokal dapat dijaga dengan baik, Indonesia akan dipandang sebagai negara dapat mempertahankan identitas di mata internasional. B. Kuatnya budaya bangsa memperkokoh rasa persatuan. Usaha masyarakat dalam mempertahankan budaya lokal agar dapat memperkokoh budaya asing juga dapat memperkokoh persatuan karena adanya saling menghormati antara budaya sehingga dapat bersatu menjadi budaya bangsa yang kokoh. C. Kemajuan pariwisata. Budaya lokal Indonesia seringkali menarik perhatian para turis mancanegara
Ini dapat dijadikan objek wisata yang akan menghasilkan devisa bagi negara. Akan tetapi, hal ini juga harus diwaspadai karena banyaknya aksi pembajakan budaya yang mungkin terjadi. D. Multikulturalisme. Dalam artikelnya, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning Riau, Dr. Junaidi SSMHU mengatakan bahwa multikulturalisme memberikan peluang bagi kebangkitan etnik dan kebudayaan lokal Indonesia. Dua pilar yang mendukung pemahaman ini adalah pendidikan budaya dan komunikasi antar budaya. Yang keempat, treatment atau tantangan. A. Perubahan lingkungan alam dan fisik. Perubahan lingkungan alam dan fisik menjadi tantangan tersendiri bagi suatu negara untuk mempertahankan budaya lokalnya, karena seiring perubahan lingkungan alam dan fisik, pola pikir serta pola hidup masyarakat juga ikut berubah. B. Kemajuan teknologi. Meskipun dipandang banyak memberikan banyak manfaat, kemajuan teknologi ternyata menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ditinggalkannya budaya lokal. Misalnya, sistemisasi atau sistem asli masyarakat dalam mengelola sumber daya kelautan atau daratan, tata cara serta musim penangkapan ikan di wilayah adatnya. Namun, hal C, maksudnya budaya asing. Maksudnya budaya asing menjadi tantangan tersendiri agar budaya lokal tetap terjaga. Dalam hal ini, peran budaya lokal diimbang di tengah perkembangan zaman. Yang selanjutnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya lokal sekarang ini masih terbilang minim. Masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini bukan berarti budaya lokal tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi banyak budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Budaya lokal juga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, asalkan masih tidak meninggalkan ciri khas dari budaya tersebut. Selanjutnya, minimnya komunikasi budaya. Kemampuan untuk berkomunikasi sangat penting agar tidak terjadi salah pemahaman tentang budaya yang dianut. Minimnya komunikasi budaya ini sering menimbulkan perselisihan antar suku yang akan berdampak turunnya ketahanan budaya bangsa. Kurangnya pembelajaran budaya. Pembelajaran tentang budaya harus ditanamkan sejak dini. Namun sekarang ini banyak yang sudah tidak menganggap penting mempelajari budaya lokal.